Baiklah, teman-teman, kita lanjutkan materi reading kita ya. Jadi hari ini kita akan belajar teknik kedua dalam mengerjakan beberapa jenis soal reading, yaitu scan dan skim atau membaca cepat seperti itu. Nah, seperti yang kita pelajari kemarin, di reading nanti teman-teman akan diberikan 50 pertanyaan yang paling lama atau maksimal waktu pengerjaannya adalah 55 menit. Nah, biasanya, orang-orang itu atau cara yang umum dipakai, orang awam itu mereka membaca teksnya dulu, gitu ya, baru mengerjakan soalnya. Nah, cara ini tidak saya sarankan teman-teman, karena tidak semua informasi yang ada di dalam teks itu dipertanyakan di soal. Dan juga teman-teman akan menghabiskan banyak sekali waktu kalau harus membaca teksnya dulu, seperti itu. Jadi saran saya, bukan baca teksnya dulu, tapi baca soalnya dulu. Supaya teman-teman nanti tahu apa yang harus dilakukan dengan, teksnya gitu ya, karena ada 3 metode atau 3 cara menjawab, teman-teman. Nah, kemarin kita sudah belajar cara yang pertama, yaitu teman-teman cukup membaca topik sentence atau kalimat pertama di setiap paragraf saja ya. Nah, untuk teknik ini atau cara ini, cara membaca kalimat pertama di setiap paragraf ini dipakai ketika soalnya itu menanyakan garis besar mengenai teks, ya. Nah, untuk pertanyaan apa aja yang menanyakan garis besar mengenai teks, antara lain yang pertama, ada pertanyaan mengenai main idea atau gagasan utama. Nah, gagasan utama ini biasanya kalau di soal nama-namanya beda-beda, teman-teman. Kadang main point, kadang topik, kadang subjek, kadang title, dan seterusnya. Intinya sama, dia menanyakan pokok bahasan dari teks itu apa sih, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, yang cara mengerjakannya teman-teman juga membaca kalimat pertama saja, itu adalah idea organization atau bagaimana si penulis itu mengembangkan ide melalui teks yang dia tulis. Dan yang terakhir itu ada tone, purpose, sama course. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah jenis soal yang menanyakan garis besar mengenai teks dan teman-teman cukup mengerjakannya menggunakan dibaca kalimat pertama di setiap paragraf, teman-teman pahami, kemudian dicocokkan dengan pilihan A, B, C, D. Nah, hari ini kita akan lanjut dengan teknik yang kedua ya, teman-teman, atau cara yang kedua, yaitu scan dan skim. Scan dan skim ini artinya adalah membaca cepat ya, sampai menemukan yang ditanyakan di soal, sesuai yang di soal. Nah, karena scan dan skim ini kita pakai ketika soalnya menanyakan tentang specific information. Jadi tentang informasi-informasi kecil-kecil atau peritilan-peritilan kecil yang ada di dalam teks, teman-teman. Gitu ya. Nah, cuman ketika teman-teman nanti tes, real testnya gitu ya, teknik ini itu tidak sesulit yang kita pelajari hari ini. Nah, kenapa? Karena kalau yang dites nanti teman-teman, teks itu pasti urut. Jadi misalnya nomor satu dari teks A misalnya, itu pasti jawabannya biasanya mengenai main idea. Jadi teman-teman baca kalimat pertama di setiap paragraf. Nanti nomor 2 dan nomor 3 itu pasti nggak jauh-jauh ya dari kalimat, pertama ya di paragraf satu. Biasanya entah kalimat kedua, entah kalimat ketiga, dan seterusnya. Gitu ya, intinya nanti urut ke bawah seperti itu. Jadi misalkan teman-teman mendapatkan soal yang cara mengerjakannya scan dan skim ini di nomor 5 misalnya. Nah, pasti jawabannya itu nggak jauh-jauh dari kalimat, di mana jawaban nomor 4 itu ditemukan. Seperti itu, teman-teman. Gitu ya, jadi lebih gampang scan dan skim ini. Jadi nggak perlu mencari dari awal lagi, dicari lagi nggak perlu. Gitu ya, teman-teman. Nah, untuk jenis soal apa aja yang termasuk ke dalam soal yang menanyakan specific information atau informasi kecil yang ada di dalam teks. Nah, ini ada 4 jenis soal, teman-teman. Soal yang pertama yaitu locate information atau, teman-teman diminta mencari, di mana si penulis itu, menyebutkan atau membahas, suatu informasi tertentu gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Nah, soal locate information itu bisa dikenali dari pilihan gandanya. Pasti pilihan gandanya itu menyebutkan baris keberapa sampai baris keberapa, atau biasanya cuma baris keberapa gitu aja ya. Jadi ada line-line seperti ini terus diikuti angka. Nah, fix itu adalah jenis locate information ini. Nah, cuman sayangnya teman-teman, jenis soal ini itu kalau teman-teman ngambilnya yang online itu saya belum pernah menemukannya. Jadi bisa dibilang kalau yang dari online tes TOEFL yang ITP itu ini nggak keluar soal ini. Tapi kalau teman-teman ngambilnya yang offline, saya masih sering menemukan di latihan-latihan prediksi, teman-teman. Gitu ya. Jadi bisa dibilang kalau yang offline mungkin masih ada, tapi kalau yang online udah nggak ada.
gitu ya. Tapi saya merasa perlu saya kasihkan, siapa tahu ketika teman-teman tes nanti ini keluar, gitu ya. Nah, di situ soalnya berbunyi, di manakah di dalam teks penulis membahas komposisi atau kandungan dari meteor. Nah, kata kunci teman-teman, jadi pertama untuk menjawab scan dan skim ini, teman-teman pahami soalnya. Yang ditanyakan itu kata kuncinya apa? Untuk teman-teman cari atau scan dan skim di dalam teks. Nah, kata kuncinya di sini yang ditanyakan adalah kandungan dari meteor. Nah, kalau kita baca dari kalimat pertama, meteor crater, yaitu sebuah kawah besar, kira-kira 40 mil timurnya Flagstaff, Arizona, secara umum diperkirakan oleh para ilmuwan telah terbentuk sebagai akibat dari tabrakan dari suatu meteor yang memiliki berat 60.000 ton sekitar 50.000 tahun yang lalu. Nah, nggak ada komposisi meteor ya, teman-teman. Kita baca lagi setelahnya. Meteor tersebut yang terbuat dari nikel dan besi. Nah, ini teman-teman. Jadi yang dibuat atau terbuat dari nikel dan besi, maksudnya kandungan meteor yang ditemukan tadi itu terbuat dari nikel dan besi. Berarti letaknya di sini ya. Nah, terus kita hitung teman-teman. Itu masuknya ke baris yang keberapa? Bukan kalimat ya, tapi baris yang keberapa. Jadi baris pertama, baris kedua, baris ketiga, baris keempat. Dan teman-teman nanti akan dibantu kalau ngambil yang offline ya, akan dibantu dengan line 5, line 10, line 15, line 20 gitu ya. Setiap kelipatan 5 untuk memudahkan teman-teman untuk menghitungnya. Nah, karena ini tadi letaknya di sini, ini di atasnya line kelima, berarti dia di line keempat. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang Bravo. Nah, penulis menyebutkan komposisi dari meteor di baris keempat dan kelima. Seperti itu, teman-teman. Oke, itu adalah jenis soal pertama yang cara mengerjakannya teman-teman lakukan scan dan skim. Oke. Nah, sekarang kita ke jenis soal kedua, teman-teman. Yaitu pronoun reference atau rujukan kata ganti. Jadi kata ganti misalnya teman-teman menemukan kata dia atau mereka atau itu. Nah, itu merujuknya ke benda apa? Gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan soal pronoun reference ini. Nah, sebelumnya kita sudah belajar pronoun di structure, teman-teman. Nah, kata ganti itu fungsinya adalah menggantikan kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan atau yang setelahnya akan disebutkan. Tapi kalau di reading umumnya itu disebutkan di sebelumnya, gitu ya. Jadi contohnya seperti ini, teman-teman. Kata ganti they di line kelima merujuk kepada, nah untuk pronoun referen ini kita nggak perlu sulit-sulit mencarinya, teman-teman. Karena pasti ditandai nanti di teks. Ya, jadi di teks itu kelihatan ditebelin seperti itu. Oke, jadi nggak perlu susah-susah mencari. Nah, cuman cara mengerjakannya, karena kata ganti ini menggantikan benda yang sebelumnya sudah disebutkan, maka teman-teman baca subjek predikat sebelum kata itu disebutkan. Jadi karena they itu disebutkan di kalimat ini, maka teman-teman baca subjek predikat sebelumnya, yaitu kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, untuk bertahan hidup, tanaman-tanaman ini telah mengembangkan mekanisme untuk menjebak serangga di dalam daun atau bungkus mereka. Gitu ya. Nah, mereka memiliki cairan pencernaan untuk mendapatkan nitrogen yang diperlukan dari serangga-serangga yang dijebak tadi. Nah, berarti D di sini yang menjebak serangga tadi, teman-teman. Nah, yang menjebak tadi siapa? Yaitu these plants atau tanaman-tanaman ini. Nah, sekarang kita cari di pilihan A, B, C, D. Nah, jawabannya adalah yang Bravo. These plants. Gitu ya, teman-teman. Nah, ini adalah jenis soal yang cara mengerjakannya teman-teman baca dari kalimat sebelum kata itu disebutkan. Dan kita nggak perlu lakukan scan dan skim susah-susah ya. Hanya teman-teman cari aja subjek predikat sebelumnya. Gitu ya, teman-teman. Kemudian jenis soal ketiga yang cara mengerjakannya juga menggunakan scan dan skim itu adalah stated details dan unstated detail. Nah, bedanya apa? Bedanya adalah kalau stated detail itu menanyakan 5W1H, teman-teman. Biasanya mengapa, kapan, bagaimana, kenapa, dan seterusnya. Gitu ya. Dan itu jawabannya nanti ada di dalam teks. Karena stated detail itu artinya adalah detail yang disampaikan. Detail yang tertulis, bisa dibilang seperti itu. Jadi detail yang memang ada di dalam teks. Jawabannya ada di dalam teks. Gitu ya. Nah, contoh soalnya seperti ini, teman-teman. Teks ini menyatakan bahwa Jamestown itu, nah kata kunci teman-teman di sini enak ya, karena nama teman-teman.
Kalau nama pasti ditulisnya di teks itu sama, ya. Jamestown. Nah, kita cari kata Jamestown. Jamestown di situ disebutkan di sini, teman-teman, di kalimat pertama, di akhir-akhir kalimat pertama. Nah, kita pahami kalimat pertama yang mengandung kata Jamestown yang ditanyakan di soal ini ya. Nah, kalimat pertama berbunyi, Williamsburg merupakan sebuah kota bersejarah di Virginia yang didirikan oleh para penjajah Inggris di tahun 1633, yaitu 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika didirikan di Jamestown. Nah, Jamestown itu adalah tempat penjajahan Inggris permanen Amerika pertama ya, eh, yaitu 26 tahun sebelumnya Williamsburg. Jadi Williamsburg ini 26 tahun setelahnya Jamestown. Nah, sekarang kita cari ABCD, teman-teman. Yang alfa didirikan di tahun 1633. Nah, yang didirikan di tahun 1633 tadi itu bukan Jamestown-nya, tapi Williamsburg-nya. Sedangkan yang ditanyakan Jamestown, berarti bukan yang alfa ya, teman-teman. Nah, kalau yang Bravo di situ didirikan 26 tahun setelahnya Williamsburg. Nah, ini kebalik. Kalau kita pilih yang Bravo, justru Williamsburg dulu, baru Jamestown. Padahal dari teks tadi yang kita pahami adalah Jamestown-nya dulu, baru Williamsburg. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban Bravo salah. Nah, jawaban yang tepat adalah yang Charlie. Di situ berbunyi adalah penjajahan Inggris permanen pertama di Amerika. Nah, seperti yang tertulis tadi ya. Jadi 26 tahun setelah penjajahan Inggris permanen Amerika, maksudnya di Amerika, itu didirikan di Jamestown atau dilakukan di Jamestown. Nah, berarti Jamestown itu tempat penjajahan Inggris pertama kali di Amerika. Nah, itu untuk stated detail, teman-teman. Jadi jawabannya ada di dalam teks. Gitu ya. Nah, sekarang, sorry teman-teman, ada yang gila. Nah, sekarang kalau unstated detail. Bedanya dengan stated detail. Kalau stated detail tadi kita disuruh mencari informasi yang ada di dalam teks. Kalau unstated detail kita disuruh memilih di pilihan A, B, C, D yang mana yang tidak ada di dalam teks. Atau yang salah mengenai kata kunci yang ditanyakan di dalam teks gitu ya teman-teman. Nah contoh soalnya seperti ini. Seperti biasa kita baca soalnya dulu. Di situ soalnya berbunyi, which of the following is not true about the word gadget? Yang manakah di antara berikut ini, ABCD berikut ini yang tidak benar tentang kata gadget? Nah, kata kunci teman-teman di teks adalah kata gadget. Jadi harus dicari kata gadget ini ya. Nah, kalau kita scan dan skim, kata gadget itu ketemunya di kalimat kedua, teman-teman. Nah, kalimat kedua berbunyi, kata gadget adalah kata yang demikian itu. Nah, maksudnya demikian itu tuh bagaimana? Kita baca kalimat sebelumnya, teman-teman. Karena ini kata ganti ya, such-nya di sini. Di situ disebutkan, di dalam bahasa Inggris ada banyak sekali jenis ungkapan yang berbeda yang orang-orang pakai untuk menamai sesuatu yang namanya itu tidak diketahui atau sementara terlupakan. Atau lupa sementara gitu ya. Nah, kata gadget adalah salah satu dari kata yang demikian itu. Nah, kalau teman-teman menemukan unstated detail, itu harus dibaca sampai teksnya itu membahas yang lain, teman-teman. Dari yang ditanyakan gitu ya. Nah, kalimat setelahnya masih membahas tentang gadget. Di situ disebutkan, kata gadget itu pertama kali dipakai oleh pelaut Inggris di tahun 1850-an. Dan mungkin datang dari kata gacete, dari bahasa Prancis, yang berarti small hook atau pancingan kecil atau kait kecil ya. Dalam penggunaan sehari-hari, kata tersebut atau gadget tadi itu memiliki makna yang lebih luas. Nah, kata-kata yang lain, nah berarti ini bukan ngomongin gadget lagi, teman-teman. Berarti udah berhenti di sini. Nah, kadang kalau di tes aslinya, bahkan soal unstated detail itu biasanya kita baca seluruh paragraf. Gitu ya. Tapi karena di sini udah ngomongin bukan gadget lagi, ya udah berarti kita hentikan di sini, teman-teman. Oke, intinya itu tadi ya, ada 3 informasi mengenai kata gadget yang kita dapatkan. Informasi pertama, kata gadget itu dipakai dalam bahasa Inggris untuk menamai sesuatu yang nggak tahu namanya, teman-teman. Jadi kayak kayak kita namai sendiri gadget gitu ya. Kemudian yang kedua, informasinya adalah kata gadget ini pertama kali dipakai oleh pelaut Inggris di tahun 1850. Informasi ketiga,
kata gadget ini berasal dari kemungkinan kata gadget ini datang dari bahasa Prancis yaitu gacete yang artinya kait kecil. Nah, sekarang kita cek A, B, C, D, teman-teman. Ya, yang mana yang tidak ada di dalam teks atau yang salah mengenai kata gadget dari informasi yang ada di dalam teks. Kita cek satu-satu. Kalau yang alfa di situ berbunyi, kata gadget itu dipakai untuk menamai sesuatu ketika namanya tidak diketahui. Nah, yang alfa tadi di dalam teks ada ya, teman-teman. Sedangkan soalnya tadi bilang kalau yang tidak benar mengenai kata gadget. Nah, sedangkan yang alfa benar, berarti bukan yang alfa jawabannya, ya. Nah, kalau yang Bravo, kata gadget itu dipakai di awal dari abad ke-19. Nah, jawabannya adalah yang ini, teman-teman. Sebenarnya kesalahannya sedikit banget, kecil banget, yaitu di kata beginning. Sebenarnya salahnya di sini at the beginning ini ya. Karena di situ tadi disebutkan pertama kali dipakai kata gadget itu di tahun 1850-an. Nah, 1850-an itu bukan di awal abad ke-19, tapi lebih tepatnya adalah in the middle of gitu ya. Jadi di pertengahan atau in the mid of gitu ya. Gitu ya, teman-teman. Jadi di pertengahan abad ke-19. Oke, jadi yang salah adalah yang Bravo, lebih tepatnya salahnya di kata yang beginning aja, teman-teman. Gitu ya. Nah, kalau yang Charlie, kata gadget itu kemungkinan besar datang dari kata dalam bahasa Prancis. Tadi ada ya, teman-teman. Probably came from the French word gadget. Oke. Nah, kemudian yang delta, penggunaan pertama yang yang diketahui adalah oleh para pelaut Inggris. Nah, tadi juga ada. Oke, berarti yang delta bukan. Yang ditanyakan yang salah ya, berarti jawabannya yang Bravo, teman-teman. Nah, itu adalah unstated detail. Jadi bisa dibilang scan dan skim ini yang paling sulit adalah dari jenis yang unstated detail. Kenapa? Karena teman-teman baca lebih dari satu kalimat. Gitu ya. Nah, kemudian jenis soal terakhir yang cara mengerjakannya scan dan skim atau bisa dibilang teman-teman boleh pakai scan dan skim ataupun boleh juga tidak. Karena kalau saya jujur saja teman-teman, selama saya tes kalau udah di reading sekarang, kalau menemukan soal ini saya nggak pakai scan dan skim kalau tahu artinya. Oke, yaitu soal vocabulary. Soal vocabulary itu teman-teman bisa langsung kerjakan ketika teman-teman sudah tahu arti kata tersebut dan di pilihan A, B, C, D nggak ada kata lain selain salah satu pilihan itu makna persamaannya atau sinonimnya. Gitu ya. Jadi langsung jawab aja tanpa baca teks, teman-teman langsung bisa menjawab soal tersebut. Nah, tapi memang tantangannya adalah harus banyak-banyak latihan untuk memperkaya vocabulary, teman-teman. Supaya memperbesar kemungkinan teman-teman sering ketemu dengan kata itu. Nah, itu sering-sering latihan, gitu ya. Nah, tapi kalau seumpama nih, siapa tahu teman-teman nanti ketika tes menemukan kata yang teman-teman nggak tahu artinya, maka gunakan cara ini, scan dan skim ini ya. Yaitu teman-teman pahami kalimat sebelum kata itu disebut. Jadi misalkan vocabnya itu yang ditanyakan adalah di kalimat ini misalnya. Nah, teman-teman baca kalimat sebelumnya, gitu ya. Kemudian kalimat yang mengandung kata yang ditanyakan, dan juga kalimat setelahnya. Nah, kenapa kok seperti itu? Karena biasanya term atau istilah yang ditanyakan di sini, itu sudah dijelaskan di kalimat sebelumnya, gitu ya. Atau kalimat yang istilah yang ditanyakan di sini tadi itu dijelaskan di kalimat setelahnya. Makanya untuk kan kita nggak tahu teman-teman, itu sudah disebutkan atau nanti mau disebutkan gitu ya. Nah, makanya karena kita nggak tahu baca sebelum dan setelahnya juga. Jadi 3 kalimat nanti yang dibaca. 1, 2, 3. Gitu ya. Kemudian teman-teman pahami, nanti akan bisa tahu dengan cara mencocokkan di pilihan A, B, C, D, yang mana yang paling masuk akal atau paling logis gitu ya. Nah, sekarang kita contoh di vocabulary misalnya teman-teman, soalnya seperti ini. An incumbent in line 1 is most likely, jadi incumbent di line pertama kemungkinan besar adalah, nah mungkin teman-teman kalau yang nggak terlalu ngikutin politik, maaf teman-teman, itu nggak pernah dengar incumbent gitu ya. Nah, teman-teman baca kalimat sebelumnya. Nah, kalimat sebelumnya nggak ada karena kebetulan dia muncul di kalimat pertama, teman-teman. Berarti kita baca kalimat itu dan kalimat setelahnya. Gitu ya. Nah, contohnya kalau diartikan di dalam suatu pemilihan pemerintahan atau suatu pemilihan pemerintah gitu ya. Entah itu presiden, gubernur dan sebagainya. Incumbent umumnya
memiliki keuntungan yang lebih kuat dibandingkan pendatang baru. Nah, dari sini sebenarnya teman-teman sudah bisa bandingin ya. Di sini yang dibandingkan adalah incumbent dan pendatang baru. Berarti incumbent itu bukan pendatang baru, teman-teman, lawannya. Nah, itu dijelaskan lagi di kalimat setelahnya, yaitu a person atau seseorang yang sudah berada di kursi pemerintahan dan oleh karena itu memiliki tingkatan pengaruh tertentu, itu memiliki peluang yang lebih besar untuk terpilih daripada orang yang tidak dikenal oleh para pemilih, gitu ya. Nah, berarti incumbent tadi adalah orang yang memang sudah berada di pemerintahan. Nah, jawabannya A, B, C, D yang paling tepat adalah yang delta. Mungkin sekarang kalau kita nyebutnya petahana dalam bahasa Indonesia ya. Jadi incumbent, kalau saya nggak salah ya teman-teman, mohon maaf. Jadi kalau saya salah tolong dibenarkan. Jadi incumbent mungkin kita biasanya nyebutnya petahana, orang yang atau beliau yang sudah berada di apa namanya kursi pemerintahan sekarang gitu ya. Nah, berarti jawabannya adalah yang delta. Di situ disebutkan a current office holder. Jadi seorang pemegang kursi pemerintahan yang sekarang ini atau yang saat ini. Seperti itu. Nah, dari keempat jenis soal tadi, mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu deh dari teman-teman sebelum kita praktek ke latihan. Silahkan kalau ada pertanyaan, teman-teman. Dari yang empat ini yang paling banyak keluar yang mana, Mister? Oke, that's very good question. Nah, dari pengalaman saya, kira-kira yang mana yang paling sering keluar gitu ya, teman-teman? Ada 3 jenis soal yang paling sering keluar, teman-teman. Yang pertama adalah, ini yang pasti dulu ya, yang pasti keluar adalah ini, ketika teman-teman tes nanti yang pasti keluar yang ini. Nah, kalau yang pertama ini, selama saya tes online, tidak pernah muncul, teman-teman. Tapi kalau yang offline, saya nggak bisa jamin ya, karena saya sudah sekitar 3 tahun tidak ngambil tes yang offline, yang datang ke lokasi. Karena saya lebih nyaman tes sendirian, maksudnya di ruangan sendiri, teman-teman. Gitu ya. Kemudian, eee, yang mana di antara 3 itu yang paling sering keluar? Nah, ini nganu teman-teman, apa ya, saingan gitu ya, antara 3 ini. Jadi yang pertama, peranan referen ini kadang banyak banget soalnya. Kalau nggak gitu, state detail, ini kemungkinan paling besar yang paling gede itu state detail, teman-teman. Dan yang terakhir adalah vocabulary. Pernah saya beberapa kali tes itu, soal vocabnya itu banyak banget. Jadi kayak, kalau buat teman-teman yang vocabnya udah banyak, eee, soal yang menanyakan maksudnya gini, kalau teman-teman sering menemukan banyak soal vocab maksud saya itu, keberuntungan. Maksudnya hokinya teman-teman, gitu ya. Nah, tapi biasanya tidak bisa dijadikan patokan. Maksudnya ini nggak mesti gitu ya, teman-teman, nggak bisa 100% pasti. Jadi kadang paling banyak di pronoun referen, kadang stated detail, kadang juga vocabulary, seperti itu. Tapi itu pertanyaan bagus banget. Jadi teknis, teman-teman. Jadi lapangan, pertanyaan lapangan, bukan teori. Oke, nah mungkin ada pertanyaan lagi dari teman-teman, silakan. Aman sepertinya? Baik, kalau nggak ada pertanyaan lagi, mari kita ke latihan soal, oke? Seperti biasa jangan takut benar, kita belajar ya. Waktunya 1 menit, dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya sudah habis. Silakan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Sedapatnya dulu, salah nggak apa-apa, kita belajar.
Baik, ada jawaban alfa, alfa, dan saya lihat teman-teman semua menjawab alfa. Mari kita cek bareng ya. Di situ soalnya berbunyi, di mana di dalam teks penulis itu menyebutkan nama atau menamai gitu ya, teman-teman. Eh, Gajah betina yang paling tua atau tetuanya gajah betina gitu ya, di kawanan-kawanan gajah. Jadi namanya gajah betina itu disebutkan di dalam teks di mana. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang alfa ya. Jadi nama gajah tetua itu adalah matriark. Gitu ya. Matriark, seekor matriark itu adalah gajah tertua atau gajah betina tertua. Nah, kalau gajah itu pemimpin kawanannya itu yang betina, teman, bukan yang jantan. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang alfa. Nice. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan, 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman. Boleh dikirim di chat dulu. Baik, ada jawaban Charlie, ada jawaban Charlie, Charlie, dan semuanya menjawab Charlie saya lihat ya. Ya, betul. Jawabannya adalah Charlie, teman-teman. Jadi disseminated itu artinya di apa ya? Disebarluaskan. Nah, spread itu verb 3 juga, disseminated di situ verb 3 ya, teman-teman, karena sebelumnya ada to be yaitu was. Itu pasif ya. Nah, spread itu juga artinya disebarkan atau dipopulerkan, bisa diartikan seperti itu. Ya, that's right. Atau kalau teman-teman misalkan belum ngeh arti kata disseminated, kita baca dari kalimat sebelum dan kalimat setelahnya. Nah, kalimat sebelumnya berbunyi, perubahan-perubahan dalam tampilan luar ini sangat mempengaruhi budaya bermusik dari zaman Renaissance. Nah, bagaimana orang-orang itu berpikir mengenai musik, sebagaimana cara musik itu dibuat, dimainkan, dibahas, dan juga dipopulerkan atau disebarluaskan. Nah, mereka itu bisa melihat monumen-monumen arsitektur, patung-patung, permainan drama, dan puisi yang telah ditemukan. Tapi mereka nggak bisa benar-benar mendengar musik kuno itu bagaimana, gitu ya. Nah, berarti di sini maksudnya adalah bagaimana musik itu bisa apa namanya bisa disebarluaskan gitu ya teman. Jadi misalkan saya misalkan punya murid misalkan, nah saya ngajar musik, nah musik saya ini saya ajarin musik Renaissance, maksudnya seperti itu kurang lebih. Oke. Nah kalau yang Bravo documented udah pasti salah karena dijelaskan di situ kalau musik itu nggak bisa didokumentasikan, maksudnya nggak bisa dilihat, nggak bisa didengar gitu ya karena suara. Maksudnya bukan nggak bisa didengar, karena nggak bisa disimpan karena suara teman-teman. Mungkin waktu itu belum ada rekaman gitu ya, alat recorder gitu, jadi nggak bisa. Played dimainkan bukan, karena dimainkan itu sudah ada experienced. Ini kan dua kata yang berbeda gitu ya. Analyzed itu dianalisa itu juga ada tadi discussed seperti itu. Jadi bukan ya teman-teman. Jadi jawabannya adalah yang Charlie seperti itu. Nice. Lanjut lagi ke number 3. Silahkan teman-teman.
Oke, 1 menit sudah habis, teman-teman. Silahkan jawabannya boleh dikirim dulu ya. Baik, ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie. Baik, mari kita cek bersama. Ya, betul teman-teman. Use itu adalah sinonim atau kata lain dari warna atau colors gitu ya. Nah, tapi kalau kita mau lihat dari teks, di situ disebutkan daun-daun dari beberapa jenis tanaman itu berubah menjadi merah atau juga ungu. Nah, use ini apositif. Kalau teman-teman masih ingat, apositif itu pemendekan dari adjective clause. Adjective clause itu adalah penjelas kata benda yang sebelumnya sudah disebutkan. Jadi ini sebenarnya ada which is. Jadi which are, maaf teman-teman, karena di situ ada dua ya, red sama purple. Jadi which are gitu ya teman-teman. Jadi dipendekkan jadinya tinggal use. Nah, yang dijelaskan apa? Yang dijelaskan adalah red or purple. Yang mana merah dan ungu itu adalah kategori warna. Gitu ya. Ya, betul. Jawabannya adalah colors. Nice, teman-teman. Lanjut lagi ke nomor berikutnya. Silahkan. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Dan ada jawaban delta, delta, delta. Baik, saya lihat semua menjawab delta ya, teman-teman. Baik, mari kita cek bersama. Ada juga jawaban Bravo. Mari kita cek bersama. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf ketiga ini ya, teman-teman. Bagaimana antosianin itu berbeda dari pigmen-pigmen tanaman yang lainnya. Nah, paragraf ketiga. Berarti di sini kita baca, teman-teman, antosianin itu... Oh ya, di kalimat pertama kita baca, teman-teman. Daun-daun dari beberapa tanaman itu berubah menjadi merah dan ungu, yaitu warna yang disebabkan oleh kelompok pigmen yang lain yang disebut dengan antosianin. Nah, di situ belum ada, teman-teman. Bagaimana dia berbeda atau perbedaannya dengan pigmen-pigmen yang lain ya. Kemudian di kalimat setelahnya disebutkan, unlike chlorophylls and carotenoids, jadi tidak seperti klorofil dan carotenoids, antosianin itu biasanya tidak dibuat hingga akhir musim pertumbuhan atau musim tumbuh. Gitu ya. Jadi perbedaannya kalau klorofil atau zat hijau daun, pigmen hijau daun itu klorofil disebutkan di sini, teman. Jadi eh, green pigments itu disebutnya klorofil. Kalau misalkan yang carotenoids itu di mana, teman-teman? Biasanya di sebelumnya ada. Nah, ini this pigment carotenoid itu yang warnanya kuning, coklat, dan oranye. Itu ya, itu namanya carotenoid, carrot kayak wortel, makanya dinamai carrot gitu ya. Mungkin teman-teman, cocokologi ya. Nah, anthocyanin itu yang warnanya merah dan ungu itu tidak diproduksi hingga akhir musim pertumbuhan. Jadi kalau yang carotenoid sama klorofil diproduksi di eh, awal pertumbuhan gitu ya, awal musim pertumbuhan. Nah, jawabannya adalah yang delta, teman-teman. Di situ disebutkan anthocyanin itu tidak ada di daun selama awal atau bagian awal dari musim pertumbuhan atau musim tumbuh gitu ya. Nah, kalau yang Bravo, anthocyanin itu tidak ada di daun-daun dari pohon yang berbuah. Nah, itu bukan masalah pohon berbuah atau tidaknya ya, teman-teman, tapi dari informasi tadi, itu perbedaannya adalah di kapannya pigmen tersebut diproduksi atau dimanufaktur. Gitu ya, teman-teman. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang delta, bahwa antosianin itu tidak ada atau tidak diproduksi di daun sampai sorry, bukan sampai, maksud saya selama bagian awal dari musim tumbuh seperti itu.
Oke, jawabannya delta. Lanjut lagi ke nomor 5. Silahkan dicoba dulu. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan teman-teman. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban alfa, ada juga jawaban bravo. Mari kita cek bersama ya, teman-teman. Seperti biasa dibaca soalnya dulu. Di situ soalnya, nah kata it, nah ini ya, itu merujuk kepada apa? Kepada kata benda yang mana? Karena dia kata ganti, teman-teman. Nah, berarti kita baca dari subjek predikat sebelumnya. Di sini, teman-teman. Nah, subjek predikat sebelumnya berbunyi, batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu secara secara memadai itu terkompresi atau dikompres, ditekan gitu ya, oleh beban dari kandungan-kandungan yang muncul di atasnya untuk akhirnya memaksa air dan kandungan-kandungan yang lain itu keluar darinya, yang meninggalkan massa karbon yang terkonsentrasi tadi atau yang disebut dengan batu bara tadi, atau akhirnya batu bara terbentuk tadi, gitu ya. Nah, berarti air dan kandungan-kandungan lainnya itu keluar dari yang mana? Apakah keluar dari batu baranya atau dari tanah gambutnya? Nah, ini saya ulang lagi ya, teman-teman. Batu bara itu terbentuk ketika tanah gambut itu dikompres atau ditekan oleh beban di atasnya untuk memaksa air dan kandungan-kandungan lainnya itu keluar darinya. Nah, akhirnya terbentuk batu bara tadi yang disebut dengan massa karbon yang terkonsentrasi tadi. Nah, jadi jawaban yang paling tepat, it di sini atau eh, apa namanya yang terkompresi tadi akhirnya air sampai keluar tadi itu adalah pitnya, teman-teman, atau tanah gambutnya. Ya, jadi jawabannya yang paling tepat di sini adalah pit. Karena kalau udah nggak ada air, nggak ada itu baru keluar, baru namanya adalah batu bara. Tapi di sini masih ada air dan kandungan-kandungan yang keluar darinya. Berarti dari tanah gambut tadi ya, teman-teman. Jadi jawabannya yang bravo. Seperti itu. Oke, lanjut lagi ke number 6. Silahkan teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Silahkan. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat semuanya menjawab delta. Ya, betul teman-teman. Jawabannya adalah yang delta. Seperti yang mungkin teman-teman tebak gitu ya. Mungkin ada beberapa yang nebak atau mungkin ada yang sudah tahu. Migration itu dalam bahasa Indonesia kita nyebutnya migrasi. Nah, migrasi itu adalah perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat lain. Gitu ya, teman-teman. Nah, A, B, C, D yang paling nyambung atau yang kita bisa gunakan cocokologi untuk perpindahan itu adalah yang delta. Nah, dengan cara itu biasanya saya juga pakai cara itu kok, teman-teman. Gitu ya. Jadi jawabannya adalah yang delta, yaitu movement.
Jadi pergerakan atau perpindahan seperti itu. Oke, nice. Nah, memang kalau kita lihat di sini konteksnya adalah kalau diartikan ya, jadi gerakan country life di awal abad ke-20 Amerika Serikat itu diawali oleh sekelompok para reformer yang berorientasi secara sosial yang percaya bahwa bangsa Amerika itu sebagai satu kesatuan atau satu keutuhan itu akan menjadi lemah karena atau oleh migrasi atau perpindahan penduduk yang terus-menerus akan orang-orang muda atau anak-anak muda yang ambisius dan pintar dari tepian kota atau dari pinggiran gitu ya, menuju kota-kota besar karena ketidakpuasan mereka dengan standar hidup di desa dan institusi-institusi sosial yang ada di desa. Gitu ya. Nah, berarti migrasi ini adalah perpindahan. Ya, betul jawabannya adalah yang delta, teman-teman, yaitu movement seperti itu. Oke, nice. Lanjut ke number 7. Silahkan, teman-teman. 1 menit dimulai dari sekarang. Oke, waktunya habis. Silahkan jawabannya teman-teman dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, ada jawaban delta, 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 dan saya lihat teman-teman semua menjawab delta, right? Kita cek bersama. Seperti biasa dibaca soalnya dulu kalau di reading. Oke, di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, gerakan country life itu menekankan pada reformasi-reformasi pendidikan untuk semua atau karena semua alasan-alasan berikut ini kecuali. Nah, kalau ada kecuali digedein seperti ini adalah jenis soal unstated detail. Selain not true, teman-teman, selain kata kuncinya di soal itu kalau nggak not true, ya except. Itu kalau di TOEFL yang asli TS. Oke, kalau di TOEFL yang prediksi itu biasanya ada not stated, ada not presented, not mentioned gitu ya. Itu banyak sekali kata kuncinya. Tapi kalau di TOEFL selama saya tes ada dua, teman-teman. Ada except atau not true dan itu pun nanti digedein seperti ini. Jadi kelihatan sekali. Nah, artinya kita disuruh mencari yang salah, yang nggak ada di dalam teks mengenai alasan kenapa apa namanya penekanannya itu di reformasi pendidikan, gitu ya, atau di ranah pendidikan. Nah, itu kalau kita scan dan skim di paragraf kedua, teman-teman, alasannya itu disebutkan di kalimat kedua. Maksudnya awalnya ya, di situ disebutkan nih, eh, meskipun para reformer tersebut itu memiliki banyak sekali pendapat atau masukan untuk menghidupkan kembali sosial pedesaan dan reformasi ekonomi pedesaan, mereka itu lebih berkonsentrasi pada pendidikan yang sangat penting dalam usaha untuk mereformasi atau apa ya, reformasi bahasa Indonesianya untuk membuat perubahan di bidang gitu ya, untuk membuat perubahan di bidang kehidupan pedesaan karena beberapa alasan. Nah, di sini teman-teman. Alasan pertama itu karena hampir semua orang-orang desa itu memiliki anak-anak yang umurnya itu masih sekolah. Jadi yang bisa kita setel, kita setting itu adalah anak-anak yang masih sekolah itu untuk membawa perubahan di masa depan. Maksudnya gitu ya dari bacaan ini. Nah, sekolah-sekolah itu merupakan institusi sosial yang sangat penting di Amerika pedesaan. Nah, itu teman-teman alasan pertama tadi ya anak-anak itu masih banyak di situ tuh banyak anak kecil yang umurannya umur sekolah, banyak harusnya sekolah gitu ya. Dan juga sekolah itu adalah institusi penting, institusi sosial penting di Amerika. Kemudian alasan kedua, bahwa sekolah-sekolah itu berurusan atau mengatur anak-anak yang
bisa lebih beradaptasi atau bisa lebih di-setting itu tadi teman-teman, atau dipersiapkan untuk masa depan gitu ya, daripada orang-orang dewasa yang udah sibuk dengan, urusan, nafkah kalau yang cowok, biasanya yang cewek untuk rumah tangga dan sebagainya gitu ya. Jadi nggak bisa untuk sekolah atau, sebagainya gitu ya. Nah untuk benar-benar, bertahan, perubahan-perubahan di dalam masyarakat desa harus berawal dengan anak-anak atau dari anak-anak, seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir atau yang ketiga, karena mereka mereka di sini because they appropriated money and set curricular and industry standards, state government. Nah, ini kata ganti yang menyebutkan bedanya di setelahnya, teman-teman. Jadi gini, nah karena mereka itu menyumbangkan uang gitu ya, dan mengatur atau membuat standar instruksi, maksudnya standar mengajar dan standar kurikulum. Nah, para pemerintah negara bagian itu bisa mempengaruhi sekolah-sekolah dalam beberapa hal. Sorry, sama halnya maksudnya gitu ya. Sama halnya mereka tidak bisa atau bisa diartikan gimana ya? Sebagaimana gitu ya teman-teman, sebagaimana mereka itu tidak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain. Berarti maksudnya gini, nah daripada kita nggak bisa mempengaruhi institusi-institusi yang lain, ada institusi desa yang bisa kita pengaruhi yaitu sekolahan. Nah akhirnya pemerintah negara bagian itu alasannya adalah, silakan apa namanya, mengatur gitu ya, kebijakan untuk sekolah-sekolah tersebut. Maksudnya kurang lebih seperti itu, teman-teman. Karena institusi-institusi yang lain selain sekolah itu nggak bisa dipengaruhi oleh pemerintah, alias pemerintah nggak bisa ikut campur gitu ya, teman-teman. Nah, itu tadi 3 alasan kenapa pendidikan bagi para, reformers itu penting, gitu ya, di desa. Nah, kita cek ABCD yang bukan, karena pertanyaannya tadi kecuali gitu ya, teman-teman. Kalau yang alfa di situ berbunyi, sekolah itu memainkan peran penting dalam kehidupan sosial pedesaan. Nah, tadi ada ya teman-teman di sini, sebentar saya ganti warna. Nah, tadi letaknya adalah di sini. Jadi schools were influential social institution in rural America. Jadi alasannya di situ teman-teman. Berarti yang alfa bukan, karena yang ditanyakan adalah yang kecuali atau yang nggak ada, gitu ya. Kemudian kalau yang bravo, sekolah-sekolah itu bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pemerintah, negara bagian. Nah, tadi juga ada teman-teman, yaitu yang pakai D dari sini tadi. Jadi state governments itu bisa mempengaruhi sekolah-sekolah atau mengatur sekolah-sekolah, sedangkan institusi sosial yang lain di pedesaan itu nggak bisa seenaknya diatur oleh pemerintah negara bagian gitu ya. Berarti bravo juga bukan jawabannya karena itu benar di teks ada teman-teman. Nah, kalau yang Charlie, anak-anak yang didaftarkan di sekolahan itu mampu untuk membuat perubahan atau bisa beradaptasi dengan, kondisi yang ada di perubahan zaman gitu ya, teman-teman. Itu lebih mudah atau lebih siap daripada orang-orang dewasa yang harus fokus dengan menafkahi untuk yang bapak-bapak gitu ya, yang untuk ibunya fokus untuk rumah tangga gitu ya, mungkin teman-teman. Nah, tapi dari teks tadi ada teman-teman, yang mana di sini. Jadi anak-anak itu lebih adaptable, lebih, mudah beradaptasi dengan perkembangan zaman dibandingkan orang dewasa. Nah, seperti yang kita ketahui lah sekarang teman-teman ya, seperti yang saya sampaikan di sesi sore tadi, mungkin anak-anak mungkin kalau teman-teman udah punya, momongan, nah itu yang udah sekolah, itu sistem ngajarnya itu mungkin berbeda dengan ketika kita masih di SD atau di sekolahan dulu. Mungkin dulu nggak pakai teknologi kayak LCD, minimal ya. Nah, sekarang hampir semua kelas itu memiliki proyektor LCD. Jadi mereka bisa memvisualkan atau memproyeksikan, abstraksi atau konsep menjadi gambar. Jadi lebih mudah untuk dipahami, gitu ya. Jadi kalau kita dulu salah, nggak paham dimarahi, dipukul pakai penggaris, sekarang udah nggak zaman gitu ya. Nah, mungkin maksudnya seperti itu, teman-teman. Nah, berarti yang A, B, C itu ada semua di dalam teks. Nah, berarti yang nggak ada atau jawabannya di sini adalah yang delta. Yang delta berbunyi, ada sedikit anak-anak di desa itu mampu untuk menghadiri atau datang ke sekolah secara rutin. Nah, tadi nggak ada ya teman-teman, jumlah anak yang mampu datang atau menghadiri sekolah secara rutin nggak disebutkan. Tapi yang pasti di situ disebutkan tadi, hampir semua orang-orang pedesaan itu memiliki anak
yang umurnya itu umur-umur sekolah. Berarti bukan few, bukan sedikit harusnya, tapi harusnya many ya, teman-teman. Jadi salahnya di few-nya di sini. Oke, jadi jawabannya adalah yang delta. Gitu ya, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan nih. Coach, boleh berikan contoh jika pertanyaan meminta kita mencari persamaan arti di sebuah teks itu sama. Jadi sinonim itu yang saya sebutkan tadi dengan vocabulary, Mister. Jadi vocabulary itu pertanyaannya macam-macam, teman-teman. Ada yang kita diminta uh, the word misalnya ya di soal nomor berapa tadi? Sebentar, teman-teman, saya hapus dulu untuk soal ini. Kita kembali ke soal sebentar. Nah, ini misalkan ya. Jadi the word migration can be atau could be best replaced by, itu kan kalau diartikan kata migrasi itu bisa digantikan dengan kata yang mana di antara A, B, C, D. Nah, itu sama dengan maknanya atau hanya soalnya aja yang kata-katanya dirubah, teman-teman. Intinya sama, itu adalah pertanyaan vocabulary. Gitu ya. Jadi pertanyaan itu nanti yang seperti ketika kita belajar main idea. Kita belajar main idea kemarin, main idea di soal itu nggak selalu disebutnya main idea. Kadang disebutnya primary discussion, kadang disebutnya adalah topik, kadang subjek, kadang title gitu ya. Jadi intinya tapi sama, itu menanyakan garis besar mengenai teks. Nah, yang ditanyakan tentang menggantikan kata dengan kata yang lain itu adalah sama, soal vocabulary. Jadi migration itu kalau teman-teman ganti menjadi movement nggak ada masalah. Gitu ya, malah jadi masalah kalau teman-teman ganti dengan adjustment artinya penyesuaian, attraction artinya tarikan gitu ya, pursuit artinya adalah pengejaran. Nah, kan nanti jadi artinya beda. Jadi itu sebenarnya sama seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian ada pertanyaan lagi soal seperti ini, gimana cara cepat menjawabnya, Mister? Nah, cara cepat selama ini yang saya ketahui ya, teman-teman, selama saya tes, cara cepatnya paling cepat yang kita pelajari hari ini. Dan paling akurat ya tentunya. Tapi sebenarnya ada cara cepat lagi kalau teman-teman nanti sudah kenal lapangan. Maksudnya kalau teman-teman sudah sering menemukan jenis-jenis soal seperti ini, teman-teman bisa membaca pilihan A, B, C, D-nya aja. Pasti nanti ada satu pilihan A, B, C, D yang agak nyeleneh, teman-teman. Ada di instingnya teman-teman itu kayak, ini kayaknya beda banget deh dari tiga yang lain. Gitu ya. Maksudnya contohnya gini, ini pilihan Alpha, Bravo, Charlie, ini secara kalau kita dengar itu secara fakta itu masuk akal. Sedangkan yang Delta itu kesannya kayak negatif, kayak dia memberikan pengaruh negatif gitu ya. Sedangkan pertanyaannya tadi kalau kita cocokkan adalah alasan kenapa para reformer itu fokusnya lebih ke pendidikan daripada ke faktor yang lain gitu atau aspek kehidupan yang lain. Nah, kalau kita cocokkan dengan yang delta, nah masa orang-orang malah berfokus pada pendidikan kalau misalnya anak-anak di desa itu jumlahnya sedikit. Anak-anak yang bisa sekolah itu jumlahnya sedikit, masa malah mereka fokusnya pada pendidikan. Yang bisa dirubah kan nggak ada yang menggerakkan eh, apa namanya? Atau targetnya kan jadi sedikit, nggak bisa gitu ya. Nah, sedangkan yang lain itu positif semua. Sekolah memainkan peran penting. Yang Bravo, sekolah bisa dengan mudah dipengaruhi oleh, maksudnya dipengaruhi di sini bukan makna negatif ya, teman. Maksudnya bisa diatur, bisa disesuaikan oleh pemimpin negaranya. Nah, kalau yang Charlie, anak-anak yang terdaftar di sekolah itu lebih mudah untuk beradaptasi atau dengan perubahan-perubahan yang ada di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, itu bisa. Cuman teman-teman, itu nggak saya sarankan kalau teman-teman belum sering latihan. Karena instingnya, kalau saya bilang ya, mohon maaf, instingnya belum kuat. Gitu. Jadi, teman-teman boleh pakai cara itu, tapi mungkin nanti presentasi benarnya hanyalah 70%. Atau mungkin 60%, atau bahkan lebih sedikit. Gitu ya. Tapi kalau teman-teman nanti udah sering latihan, itu tanpa melihat teks pun, teman-teman ambil risiko cara itu bisa. Tapi nggak saya sarankan ya. Ada yang lebih akurat dengan cara kita baca yang tadi kita bahas, teman-teman. Seperti itu. Kalau kepepet aja ya, Mister. Betul. Jadi kalau teman-teman misalkan soalnya udah, maksudnya waktunya udah mau habis, dan ternyata teman-teman ada soal seperti ini, dan soalnya teman-teman yang harus dikerjakan masih banyak, lakukan cara itu. Atau teman-teman tinggalkan dulu kerjakannya. Misalkan kalau saya ya, teman-teman, misalkan kalau seperti itu, di keadaan seperti itu, ini bayangan saya aja, saya akan kerjakan soal-soal yang saya bisa, contohnya di vocab. Itu kan nggak perlu baca teks tuh, langsung diduluin dulu. Nah, nanti reading itu teman-teman bisa back. Jadi di pojok
kanan bawah itu ada pilihan next sama back. Itu teman-teman back lagi kembali ke soal-soal yang belum terjawab untuk menghabiskan waktu sisanya gitu ya. Nah, tapi kalau udah 1 menit misalnya atau 2 menit lah, teman-teman kok soalnya tinggal banyak, misalnya tinggal 20, udah nggak bisa lagi teman-teman baca soal. Harus langsung aja pilihin ABCD bebas aja. Kenapa? Karena kalau misalkan teman-teman kosongin udah pasti salah. Tapi kalau teman-teman misalkan jawab asal, ada kemungkinan 25% benar. Nah, kalau salah pun, misalkan jawaban yang di asal tadi salah, itu tidak mengurangi nilai. Makanya saran saya jangan ada yang dikosongin. Siapa tahu yang teman-teman kejar diisi sembarangan tadi itu malah benar. Gitu ya, teman, itu tips dari saya. Kalau ngambil yang online. Sebenarnya offline juga sama, aturannya juga seperti itu. Cuman offline itu nggak enaknya karena kita melingkari lembar jawaban. Dan itu juga terhitung dengan waktu tes kita, teman-teman. Gitu ya. Jadi sebenarnya waktu kita kalau kita ngambil yang offline itu terpotong. Nah, tapi kalau yang online itu tinggal klik, teman-teman klik di ininya, next, klik next, itu lebih lebih teman-teman punya lebih banyak waktu seperti itu. Makanya saya sarankan ngambil aja yang online gitu ya. Tapi kalau teman-teman pengen ngambil yang offline juga nggak salah. That's okay. Just go for it gitu ya, teman-teman. Kalau tes online ITPTS di mana ya, Miss? Nah, besok kita hajar itu ya, Miss. Kita bahas itu. Kenapa? Karena besok hari terakhir dan materinya sedikit. Kita punya banyak waktu untuk saling bertukar pengalaman lah gitu, teman-teman. Offline pun sekarang computer based, Mister. Nah, ada beberapa tempat, contohnya ILTI, itu bagus banget. Kalau teman-teman offline atau datang ke tempatnya, mereka menyediakan lab komputer. Nah, itu jadi lebih lebih apa ya, lebih ya memang harusnya gitu, teman-teman. Harusnya kita ngikut zaman gitu ya. Tapi ada juga yang kita datang ke lokasi itu masih yang pakai kertas itu ada. Contohnya di kampung Inggris, di tempat saya itu kalau yang offline ya, teman-teman masih pakai kertas itu, pakai cara lama. Yang mana itu sangat merugikan, teman-teman. Ya, selain audionya nggak jelas, karena ruangannya menggema, banyaklah faktornya. Makanya saya sarankan mending ambil yang online, karena teman-teman nggak perlu repot-repot kemana-mana. Teman-teman hanya di kamar teman-teman masing-masing, di ruangan teman-teman masing-masing. Yang penting ada headset, device, dan sebagainya itu udah siap, udah bisa tes. Seperti itu. Dan harganya nggak sebenarnya ada perbedaan sih, teman-teman. Tergantung teman-teman daftarnya di mana. Ada yang sama, ada yang beda. Seperti itu. Kita bahas besok ya untuk teknis di lapangan. Kita bahas dulu untuk teori dulu, teman-teman ya. Atau apa namanya? Ya, teori dulu, ilmunya dulu gitu. Nah, silakan dilanjut ke nomor terakhir, nomor 8. Jangan takut salah ya. Waktunya 1 menit dimulai dari sekarang. Silakan, teman-teman. Oke, 1 menit sudah habis. Silahkan jawabannya teman-teman boleh dikirim di chat ya. Kemudian kita bahas bareng. Baik, saya lihat ada jawaban Charlie, Charlie, dan saya lihat semuanya menjawab Charlie ya, teman-teman. Ada juga jawaban Bravo, mari kita cek bersama. Seperti biasa, kita baca dulu, sorry teman-teman, kita baca dulu soalnya. Kalau di reading ya. Di situ soalnya berbunyi, berdasarkan paragraf kedua, kenapa? Nah, ini stated detail kalau ini, teman-teman. Pokoknya 5W1H itu stated detail. Jadi, kenapa gereja itu berbeda dari institusi-institusi sosial yang lain? Nah, kalau teman-teman lihat atau scan dan skim, gereja itu disebutkan di kalimat lanjutnya tadi atau di kalimat terakhir paragraf kedua. Nah, kalimatnya berbunyi, gereja apa ya? By contrast di sini maksudnya adalah di sisi lain gitu ya. Gereja di sisi lain itu dia juga penting bagi orang-orang pedesaan Amerika. Nah, tapi gereja itu self-directed. Self-directed itu
apa ya teman, bahasa Indonesia yang enak itu bergerak sendiri. Maksudnya bergerak sendiri itu maksudnya tidak dikendalikan oleh organisasi politik. Jadi dia murni teman-teman, gerak sendiri. Maksudnya gerak sendiri itu misalkan ada perusahaan gerak sendiri, dia tidak terpengaruh oleh apapun dari luar. Jadi gereja itu memiliki kebijakan sendiri, aturan sendiri, tidak dikendalikan oleh aturan pemerintah negara seperti itu ya. Dan gereja itu tidak bisa dengan mudah dipengaruhi oleh pihak luar. Yaitu salah satunya juga pemerintah pemerintah negara bagian itu juga nggak boleh, gitu ya. Nah, kita cek A, B, C, D sekarang teman-teman. Yang alfa berbunyi, gereja itu penting dalam pendidikan anak-anak. Nah, tidak ada keterangan apakah untuk pendidikan anak-anak atau bukan ya, teman-teman. Yang dibandingkan di sini adalah perbedaan sekolahan yang mana dia lebih bisa dipengaruhi oleh pemerintah negara bagian dengan gereja yang mana dia tidak bisa dipengaruhi oleh pihak luar termasuk juga pemerintah negara bagian. Gitu ya. Nah, berarti yang alfa bukan, kalau yang bravo gereja itu bukanlah sebuah institusi yang penting di area pedesaan. Bukan ya, teman-teman, karena di situ tadi juga disebutkan kalau gereja itu juga penting bagi orang-orang pedesaan, gitu. Berarti Bravo bukan. Cuman kenapa kok nggak jadi fokus orang-orang? Karena nggak bisa, nggak ada yang bisa mempengaruhi, gitu. Ya, sama kayak misalkan kita beragama itu nggak boleh diatur-atur sembarangan, nggak boleh, teman-teman. Itu udah hak masing-masing individu, gitu ya. Maksudnya seperti itu mungkin. Nah, Bravo bukan. Kalau yang Charlie, gereja itu lebih independen. Independen itu bahasa Indonesianya bergerak mandiri gitu ya, atau bergerak sendiri. Kalau di situ tadi self-directed, teman-teman. Jadi tidak terpengaruh oleh atau tidak bergantung pada pihak luar dibandingkan institusi-institusi pedesaan yang lain. Nah, ketemu ya, jawabannya adalah yang Charlie, teman-teman. Nah, kalau yang Delta, gereja itu sebagian atau apa ya, agak gitu ya, agak bertanggung jawab untuk standar-standar pendidikan. Nah, tadi tidak ada teman-teman di situ ya, hubungan gereja dengan pendidikan. Nah, berarti jawaban yang paling tepat adalah yang Charlie. Nice. Nah, itu tadi adalah materi tentang teknik kedua dalam mengerjakan soal reading, yaitu scan dan skim. Nah, saya ulangi lagi ya teman-teman, scan dan skim ini teman-teman pakai ketika soalnya menanyakan garis besar, garis kecil, maksudnya informasi kecil, maaf teman saya ralat. Ketika soalnya menanyakan informasi-informasi kecil yang ada di dalam teks. Gitu ya. Kalau yang garis besar kemarin teman-teman cukup baca kalimat pertama di setiap paragraf, kalau informasi kecil teman-teman gunakan scan dan skim, seperti itu. Nah, mungkin ada yang pengen ditanyakan dulu dari teman-teman sambil saya absen. Silakan kalau ada pertanyaan ya, teman-teman. Silakan. Sebentar saya unmute dulu. Oke, silakan kalau ada pertanyaan. Oke, absensi selesai. Oke, di chat tidak ada pertanyaan ya. Eh, baik, kalau nggak ada pertanyaan atau nanti ketika teman-teman latihan menemukan kesulitan, boleh japri saya ya. Baik, thank you so much for having me today, everyone. I'll see you again next time. Bila saya say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and have a good night, everyone. See you next time.